Oke, berikutnya kita dengarkan bersama sambutan daripada Bapak kita di Brunei, yaitu Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Bujailah MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pentas tadi. Bapak Dr. Haji Rusdianto, Presiden Persatuan Masyarakat Indonesia, beserta seluruh jajaran pengurus dan penasihat Permai. Di sini ada Prof. Nabil Al-Munawar, ada Kiai Anis, Pak Ismaya, dan tokoh-tokoh pinesepuh wakil dari paguyuban. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati, kami banggakan. Bapak Ibu, rekan-rekan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, para home staff, para pegawai setempat yang kami hormati, yang berhormat Pehin Haji Mahdini, yang dipertua Brudiva, Dato Paduka Haji Idris bin Haji Abbas, Sohibul Bait yang memiliki gedung ini. Beliau adalah Ketua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, juga rekan-rekan sahabat masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam, dan tentu para Sohibul Bait ini dari Prof. Nabil sampai keluarga Zanzabil yang kami hormati, kami muliakan. Hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan inayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajah, bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal perma yang diadakan oleh Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Saya sebagai pribadi maupun pimpinan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau di sini ada open house, malam ini adalah open houses karena terdiri daripada 22 hostnya. Saya meringkas satu pernyataan dari Bapak Presiden Permai tadi. Di Indonesia dikenal dengan halal bihalal. Dari mana asal usulnya? Sangat panjang. Halal bihalal itu sebenarnya adalah saling menghalalkan. Tetapi ada dua perkara Bapak Ibu yang tidak boleh dihalalkan. Yang pertama adalah persoalan utang piutang.
Tidak habis setelah ini utang tetap hutang, walaupun salamannya sampai 10 kali. Tidak bisa dihalalkan dengan persoalan halal bihalal. Halal bihalal adalah menyangkut untuk membangun ukhuwah persaudaraan sesama umat manusia, khususnya sesama umat Islam setelah melakukan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua yang tidak bisa hapus oleh halal bihalal adalah kehidupan profesional. Salah satu adalah persoalan hukum. Kalau sudah dilakukan, sudah dilaporkan ke Bareskrim, tidak hilang dengan halal bihalal, tetap harus berlanjut dalam proses hukum selanjutnya. Kira-kira demikian. Jadi jangan punya anggapan setelah halal bihalal hutang hilang, proses hukum hilang. Tidak, Pak Rusdi. Proses hukum tetap berjalan. Kehidupan profesional tidak terganggu oleh halal bihalal. Pecah amanah tidak hilang dengan halal bihalal. Kira-kira begitu Pak Rusdi. Tetap berjalan, tetap bersahabat, tetap berteman. Mungkin saja tidak bisa bekerja sama. Jangan dicampur adukan antara bahasa agama dengan bahasa profesionalitas. Makanya pemerintah Indonesia ada istilahnya birokrasi berdampak, meritokrasi, dalam rangka menghindari praktek-praktek KKN, korupsi dan sebagainya. Karena apa? Agama punya peran besar dalam menyuburkan korupsi dengan dalih sodakoh, macam-macam itu. Kalau sodakonya 1000, 2000 wajar. Kalau kondangannya 1000, 2000 wajar. Tapi kalau umpamanya kondangannya ada mobil Ferrari, ada cek ataupun giro di atas 100 juta, itu perlu dicurigai. Nah, inilah kehidupan meritokrasi yang transparansi itu harus ditegakkan demi tercapainya birokrasi yang berdampak. Halal bihalal tetap jalan, pertemanan tetap jalan, tapi kehidupan profesionalitas juga harus jalan. Tegas ininya Pak, distingsinya. Ini pentingnya. Ya, jangan kemudian halal bihalal lalu kemudian dicampur adukan. Tetap bersahabat. Tapi mungkin saja tidak bisa bekerja sama dalam sebuah tim, itu biasa. Tetap bersahabat, tetap berteman, tapi bisa jadi tidak bisa bekerja sama dalam konteks bisa saja pekerjaan, mungkin saja ya kalau di sini ada istilahnya apa itu Pak, pecah amanah ya Pak ya. Silahkan diinikan, tidak bisa mungkin kata majikannya sudah ini ya seperti kehidupan inilah ya. Kalau di Brunei ini Pak Rusdi, kalau maaf karena asuransinya udah bagus ya Pak ya, kalau tabrakan ya sudah nggak usah banyak bicara, siapa yang salah nanti ditentukan oleh kepolisian, kemudian antara dua asuransi bertemu selesai kan. Kalau di Indonesia wah beda Pak, tabrakan polisi belum datang dia sudah berantem duluan. Ini di Indonesia Pehin Mahdini. Tapi ya sekarang semakin baik, persoalan tidak harus diselesaikan dengan cara bertengkar, tapi diselesaikan secara profesional. Nah inilah mudah-mudahan hanya tambahan saja dari Ustadz Ulum tadi tentang halal bihalal. Ceritanya memang panjang. Pada sekitar 50-an setelah pemilu Bung Karno itu pusing itu Pak, bukan keliling Pak ya, pusing itu sakit kepala. Presiden kami Bung Karno pusing karena itu waktu itu Indonesia masih dengan sistem parlemen. Pehin. Para politisi itu bertengkar. Pokoknya kalau udah bertengkar seperti terjadi di Korea Selatan sekarang Pak. Bertengkar kata Soekarno, ini bagaimana agar mereka bisa bersatu kembali. Kemudian kata seorang kiai dari Nahdlatul Ulama mengatakan, udahlah Pak Bung Karno, kita adakan halal bihalal, open house. Dengan halal bihalal itu mereka bertemu, bersalaman, berpelukan, walaupun mereka berbeda profesi, berbeda politik, berbeda ideologi, berbeda orientasi.
Jawa aja lah. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Kita beda kepala, kita beda orientasi, bahkan beda keyakinan, tapi Indonesia menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi satu. Makanya Permai ini sudah mewakili Indonesia. Ada NU-nya di dalam dari Permai itu. Ada paguyuban yang lain yang diwakili oleh tadi bajunya yang lebih khas lagi. Ketua Presiden Permai pun menggunakan pidato dengan bahasa Jawa walaupun yang bersangkutan kurang paham dengan isinya. Tetapi itulah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Itulah semangat Bhinneka Tunggal Ika. Saya udah izin kepada Presiden Permai, Pak berapa menit Pak? Terserah Pak Duta. Padahal saya inginnya 2 menit saja karena saya yakin kawan-kawan adik-adik sudah ingin menikmati pempek ataupun sate padang yang sudah disajikan. Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah merupakan kekuatan. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian? Bagaimana tidak? Hebatnya orang Indonesia, boleh saya berbangga. Pergerakan nasional itu adanya di Jawa Pak Ismaya. Seharusnya bahasa nasional Indonesia itu adalah bahasa Jawa yang disampaikan oleh Pak Rusdianto tadi. Harusnya bahasa Jawa. Karena apa? Jawa adalah tempat pergerakan nasional, Jawa adalah pusat kolonialisasi di situ. Bahkan pergerakan itu banyak di Jawa. Ada Budi Utomo, mereka menggunakan bahasa Jawa Pak Ismaya. Tetapi hebatnya tokoh bangsa kita, ketika Sumpah Pemuda, walaupun itu ada di Jawa, dia menggunakan bahasa Melayu yang itu adalah bahasanya Ustadz Uwas, Ustadz yang kita hormati itu di Kepulauan Riau. Berbahasa Melayu itulah sebagai wujud daripada kemudian menjadi bahasa Indonesia. Hebatnya orang Indonesia, mayoritas orang Indonesia padatnya di Pulau Jawa, tetapi untuk bahasa nasional dia menggunakan bahasa dari Pulau Penyengat yang berada di Kepulauan Riau. Karenanya saya katakan, jangan bicara tentang toleransi dengan orang Indonesia karena nenek moyang kami sudah sangat toleran. Ini luar biasa. Memakai belangkon di Jawa bukannya Sumpah Pemuda dengan bahasa Jawa Pak, tapi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Alhamdulillah. Seandainya bahasa Jawa menjadi bahasa nasional Pak Rusdianto, kemungkinan kita tidak berjumpa dengan Permai. Inilah hebatnya Bhinneka Tunggal Ika. Halal bihalal. Ini sebagai wahana merupakan tradisi di Indonesia. Tidak ada di masyarakat Islam di dunia Pak. Saudi Arabia paling lama 3 hari Pak. Setelah Idul Fitri mereka makan-makan bubar. Di Indonesia, jangan di Indonesia, di Brunei agak unik. Open house-nya bisa sampai 2 bulan. Unik, tetapi bisa jadi Pak Rusdi, karena di Brunei tidak mengenal mudik. Kalau di Indonesia mudik homecoming, ya setelah sebelum puasa itu, sebelum berakhir puasa mudik Pak. Dari kota-kota besar sepi, karena apa? Ditinggal mudik. Dan ketika mudik itu tentu uang tabungan habis untuk sodako, untuk keluarga di kampung, pulang lagi ke Jakarta, ke Surabaya, ke Makassar, ke Bandung, duitnya sudah habis. Karenanya open house-nya biasanya kecil-kecil Pak. Kalau di Brunei tidak, negaranya kecil, tidak ada tradisi mudik, jadi open house-nya alhamdulillah sampai sebulan lebih. Setelah puasa nggak ada kesempatan untuk puasa Syawal Pak, akhirnya membengkak
timbangannya, habis puasa bukan berkurang timbangan tetapi tambah 10 kilo. Alhamdulillah, semua itu dipahami dalam rangka tasyakur. Alhamdulillah, setelah sebulan berpuasa saatnya bersyukur, berbagi rizki, jadi semuanya insya Allah diterima amal ibadahnya. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Permai yang selama ini sangat aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mempererat hubungan antara warga masyarakat Indonesia di Brunei dan juga membangun jembatan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Brunei. Inilah yang kita sebut sebagai people to people contact, yang menjadi salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral antar negara. Permai telah berperan penting dalam mempromosikan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, budaya hingga keagamaan. Saya mencatat berbagai kegiatan positif yang diselenggarakan, mulai dari kegiatan keagamaan, olahraga, pelatihan keterampilan, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Ini adalah bentuk kontribusi nyata diaspora Indonesia di Brunei bagi bangsa dan negara, serta bagi hubungan baik Indonesia dan Brunei Darussalam. Kedepannya, saya berharap agar Perma tetap menjadi mitra strategis KBRI dalam menjaga martabat dan nama baik bangsa Indonesia. Dimanapun kita berada, kita adalah dua duta bangsa. Setiap tindakan dan perilaku kita mencerminkan nilai-nilai yang kita bawa dari tanah air. Nilai kesopanan, kerjasama, gotong royong, dan toleransi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar Permai, para tokoh, para sesepuh, para keluarga besar yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama, mudah-mudahan silaturahmi tetap berjalan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.